Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk pertemuan kita pada kali ini ya, masih di mata kuliah MUKM, Manajemen Usaha Kecil dan Menengah, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Ya, sebelumnya untuk para mahasiswa silakan bisa komentar di kolom komentar ya untuk presensi atau di akun blog pribadi saya. Oke, yang tautannya sudah saya sharekan. Oke. Baik, saya akan membuka terlebih dahulu tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Ini dia. Baik. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Ya. Topik bahasannya, saya tuliskan ada 9 topik bahasan ya yang nanti akan kita persingkat gitu. Kita akan bahas satu persatu dari mulai pengertian atau definisinya, kemudian ada analisis jabatan, ada perencanaan tenaga kerja, ada pengadaan tenaga kerja, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian ada kebijakan kompensasi, perencanaan karir, kebijakan kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja. Wah, kelihatannya banyak ya. Tapi kita akan kupas satu persatu dan saya akan buat ini menyenangkan. Dan kita tidak akan memerlukan waktu yang terlalu lama untuk perkuliahan pada kali ini. Oke. Jadi mahasiswa silakan persiapkan diri, sudah siap belajar ya. Kita bersama-sama belajar dengan fokus dan memahami. Mulai dari definisinya. Oke, sumber daya manusia diartikan sebagai suatu proses mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, gitu ya. Jadi sumber daya manusia itu tidak hanya sekedar menerima sumber daya manusia saja, tapi prosesnya itu mulai dari perencanaan hingga adanya pemutusan hubungan kerja. Gitu. Salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola oleh para wirausahawan itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki. Manusia atau karyawannya ini bekerja sebagai motor penggerak kegiatan usaha yang perlu dikelola secara profesional. Jadi jangan asal-asalan gitu ya, karena imbasnya adalah nanti di hasil akhirnya, di keuntungan yang didapatkan. Pengelolaan sumber daya manusia itu tidak lepas dari maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuannya yang pertama, untuk mendapatkan pegawai dan membinanya dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dibutuhkan orang-orang yang memang berkualitas di bidangnya, di ranah pekerjaannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas, inovatif, kemudian prestatif, dan keterampilan kerja pegawai di dalam perusahaan untuk wirausaha. Ya, kaitannya dengan wirausaha, supaya lebih berkembang, lebih maju lagi, para wirausahawan ini memang dituntut untuk memiliki sumber daya yang kreatif, yang inovatif, yang kerjanya tidak begitu-begitu saja gitu. Nah, maksud dan tujuan berikutnya nih, pengelolaan sumber daya manusia itu bertujuan untuk menciptakan suasana dan hubungan kerja yang lebih baik dan harmonis, serasi di antara para pegawai, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ya, kalau vertikal berarti bawah dan atas atau atasan dan bawahan. Kalau horizontal berarti yang selini dengan para rekan kerjanya gitu. Ini dia maksud dan tujuannya di
lakukan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, langkah-langkahnya ternyata mengelola sumber daya manusia itu supaya menjadi satu aset yang memang benar-benar dibutuhkan, gitu ya, yang tangguh, yang memang sesuai dengan kriteria, itu ada beberapa langkah, ada 8 langkah di sini yang saya tuliskan. Yang pertama adalah menganalisis jabatan. Yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengadaan tenaga kerja. Dan yang keempat, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Kemudian ada menentukan upah atau gaji atau kompensasi. Kemudian ada perencanaan karir pegawai. Yang ketujuh ada kebijakan kesejahteraan pegawai. Dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja dengan pensiun. Ya, kita coba buka satu persatu ya. Ini dia langkah yang pertama, analisis jabatan. Komponen organisasi dan SDM yang paling penting adalah penentuan pekerjaan atau jabatan. Ya, kalau ada karyawan masuk bekerja tidak diberikan pekerjaan atau jabatan khusus, begitu ya, saya rasa dia juga akan kebingungan. Terus dia mau ngapain gitu kan ya. Kemudian untuk mencapai tujuan, perusahaan perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Manajer mutlak memerlukan data yang lengkap mengenai semua jabatan yang ada agar dapat melaksanakan setiap fungsi manajemen. Jadi ketika ada karyawan baru masuk, maka dia sudah siap diberikan jenis-jenis pekerjaannya, kemudian apa saja yang harus dikerjakan, itu sudah ada. Data mengenai jabatan tersebut diperoleh dari hasil analisis jabatan, yaitu, nah ini pengertiannya, analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dalam perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui jabatan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, serta persyaratan apa saja untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, ini dia. Para manajer-manajer human resource atau yang memang bergerak di kepegawaian, kemudian personalia, mereka melakukan analisis jabatan sehingga setiap karyawannya itu jelas memiliki satu fungsi, satu pekerjaan, begitu ya, dan tidak bingung lagi mereka kalau berangkat bekerja itu mau ngapain gitu. Ya, ini dia untuk langkah pertama, analisis jabatan. Hasil analisis jabatan itu diperoleh menjadi dua hal, gitu ya. Jadi setelah para manajer human resource nih melakukan analisis jabatan, mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah uraian jabatan. Uraian jabatan ini isinya adalah tentang identitas atau nama jabatan, kemudian fungsi jabatan, uraian tugas pekerjaan, kemudian ada wewenang, ada pejabatnya, tanggung jawab pejabatnya, kemudian ada hubungan kerja, ada bahan, alat, dan mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Yang kedua, yang diperoleh oleh manajer human resource adalah spesifikasi jabatan. Memuat syarat minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, uraian dari spesifikasi jabatan ini isinya ada persyaratan pendidikan, ada persyaratan pengalaman, ada persyaratan psikologisnya, dan persyaratan-persyaratan khusus yang lainnya yang biasanya ditentukan oleh perusahaan itu, oleh para manajer perusahaan tersebut. Ini ya, jadi ada dua hal yang didapatkan dari hasil analisis jabatan. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yakni perencanaan tenaga kerja.
Perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis jabatan yang sudah dibuat. Masih ingat ya tadi ya di langkah yang pertama. Anajab dulu, analisis jabatan dulu. Kemudian perencanaan meliputi penentuan jumlah tenaga kerja, serta persyaratan yang diinginkan. Perkiraan tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain tentang rencana produksi yang dihasilkan. Perkiraan jumlah produksi ini dapat dipakai untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, untuk tenaga pada level manajerial itu biasanya didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi tersebut. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu biasanya jumlah manajerialnya juga berbeda-beda, gitu ya. Kemudian perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan karyawan baru akibat pembukaan usaha baru atau pembukaan cabang. Kemudian yang kedua, perencanaan tenaga kerja ini dilakukan karena adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau memang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka untuk memenuhi posisi yang kosong karena pensiun atau turnover atau pengeluaran karyawan begitu, maka dilakukanlah perencanaan tenaga kerja. Baik, setelah dilakukan perencanaan, maka manajer human resource biasanya akan melakukan pengadaan tenaga kerja nih. Apa sih pengadaan tenaga kerja itu? Definisinya, pengadaan karyawan atau pengadaan tenaga kerja itu adalah merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Pengadaan tenaga kerja itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada penarikan tenaga kerja, yang kedua ada seleksi tenaga kerja, dan yang ketiga ada penempatan tenaga kerja. Oke, kita buka dulu di penarikan tenaga kerja ya. Ini adalah langkah yang pertama dalam pengadaan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja merupakan upaya mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu, sehingga di perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang diinginkan. Oke. Proses ini tadi dapat dilakukan melalui mulut ke mulut, gitu ya. Jadi kita punya kenalan, kita akan share-kan, oh di sana ada lowongan. Nah ini melalui kenalan dari word of mouth. Gitu. Kemudian dari iklan, bursa tenaga kerja, kemudian biasanya nih dari perguruan tinggi juga, dan dari pusat-pusat pelatihan calon pegawai. Ini sumber-sumbernya ya. Agar dapat terjaring tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan, maka dalam informasi perlu dijelaskan persyaratannya. Misalnya nih, ada usia, ada jenis kelaminnya, kemudian pendidikannya, pengalamannya, persyaratan lainnya. Gitu ya. Dibutuhkan misalnya contoh, dibutuhkan akuntan di perusahaan migas. Usia 25 sampai 30 tahun, jenis kelaminnya perempuan, pendidikannya sarjana akuntansi misalnya ya. Dan pengalamannya pun ditentukan di sana. Tenaga kerja dapat berasal dari dalam perusahaan atau kita sebut sebagai sumber internal, tapi bisa juga dari luar perusahaan atau eksternal. Yang dari dalam perusahaan itu biasanya manajer personalia ini akan merekrut karyawan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya dengan promosi jabatan gitu ya. Karena memang kinerjanya bagus, maka dia dipromosikan menjadi di jabatan yang lebih tinggi.
Nah, ini perekrutan dari dalam atau internal. Sedangkan perekrutan atau penarikan dari luar perusahaan atau secara eksternal itu biasanya dilakukan melalui iklan, perguruan tinggi, dan sumber lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Perusahaan ekspansi atau perluasan biasanya pun menggunakan sumber internal dan eksternal. Ya, karena kalau ekspansi itu kan perluasan wilayah gitu ya, ada yang diambil dari kantor pusatnya misalnya, kemudian membuka lowongan baru gitu kan, penarikan tenaga kerja baru, itu dari eksternalnya gitu ya. Ya, oke, itu untuk penarikan tenaga kerja. Beralih ke yang kedua, yakni seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan organisasi. Tujuan seleksi itu sendiri adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki jabatan tertentu. Dapat dilakukan dengan yang pertama, seleksi surat lamaran, kemudian ada tes umumnya, ada tes wawancara dan psikotesnya, bahkan ada beberapa yang menggunakan tes kesehatan di dalamnya. Ya, jadi memang benar-benar persyaratannya harus sehat jasmani dan rohani, maka di sana dilakukan tes kesehatan. Langkah yang selanjutnya dalam pengadaan tenaga kerja adalah penempatan tenaga kerja. Berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipangkunya berdasarkan kebutuhan jabatan. Jadi ketika pengadaan tenaga kerja itu diberlakukan, ya, dilakukan penarikan tenaga kerja, maka setelah mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, manajer personalia akan menempatkan seseorang sesuai dengan kebutuhan jabatan sebelumnya. Gitu. Selanjutnya diadakan orientasi atau pengenalan di mana uraian tugas digunakan untuk menyampaikan informasi tentang tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi bagi mereka yang belum berpengalaman, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan lebih dahulu. Jadi perlu sekali adanya pelatihan, kemudian pendidikan untuk mereka-mereka yang memang masih baru dan belum berpengalaman. Baik, kita lanjutkan untuk di langkah yang keempat. Langkah yang keempat yang dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan. Ya, di sini saya tuliskan bagi pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja perlu diberi pelatihan. Seperti tadi ya, sudah saya sampaikan di depan bahwa mereka yang memang belum memiliki pengalaman dalam bekerja, memang dalam proses orientasinya itu perlu diberikan pelatihan dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk membiasakan mereka bekerja di lingkungan perusahaan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan keahlian, mereka bertambah atau meningkat sehingga mereka siap untuk dipekerjakan. Tidak lagi nol begitu ya, tapi mereka punya bekal untuk bekerja. Apa saja yang memang harus dilakukan diberikan pada saat pelatihan. Materi pelatihan diberikan kepada mereka sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Jadi kalau manajer personalia misalnya sudah menetapkan satu jenjang kebutuhan, keahliannya harus apa begitu, misalnya dibutuhkan untuk IT, keahliannya ya memang harus bisa teknologi informasi gitu ya, maka materi pelatihannya pun juga harus disesuaikan dengan itu. Materi tentang IT, materi tentang teknologi informasi yang memang harus dilakukan di perusahaan yang bersangkutan. Perlu dipertimbangkan juga minat dan bakat karyawan, dan jangka waktu pelatihan pun ditentukan sesuai kebutuhan pengalaman karyawan. Oke, begitu ya. Begitu pula manajemen juga harus melaksanakan fungsi pengembangan pada karyawan yang sudah bekerja sebelumnya melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa setiap karyawan yang sudah bekerja, yang sudah mendapatkan pelatihan, kemudian bekerja di perusahaan tersebut sudah cukup lama, dia sudah punya pengalaman yang cukup,
maka seorang manajer personalia atau human resource itu sudah waktunya memberikan juga melaksanakan fungsi pengembangan. Sehingga karyawan tersebut tidak stuck di situ-situ saja dan dia bisa naik ke jabatan berikutnya, jabatan di atasnya, atau dengan promosi jabatan gitu ya. Pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi perkembangan dan persaingan. Itu yang dilakukan ya di langkah yang keempat, yakni tentang pelatihan dan pengembangan. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Di langkah yang kelima. Di langkah yang kelima ini kita akan berbicara tentang kebijakan kompensasi. Program kompensasi karyawan perlu diperhatikan dalam rangka mempertahankan karyawan yang profesional dan berkualitas. Kompensasi, ini pengertiannya adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Nah, setiap karyawan, setiap pegawai yang bekerja, saya rasa tetap sama dimanapun mereka mengharapkan salah satunya adalah kompensasi. Inilah yang harus dipikirkan oleh para manajer personalia atau human resource. Kompensasi pada umumnya terdiri dari upah atau gaji, tunjangan perumahan misalnya, kemudian ada tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, ada insentif, ada premi gitu ya. Ini macam-macamnya. Nah, tugas perusahaan adalah menentukan kompensasi yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Besarnya kompensasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama adalah dari jabatannya, yang kedua adalah dari pendidikannya, yang ketiga adalah dari wewenang dan tanggung jawabnya, dan serta faktor-faktor lainnya. Banyak faktor yang memang ditentukan oleh para manajer personalia atau human resource itu untuk bisa masuk ke dalam kebijakan kompensasi ini. Kompensasi dari waktu ke waktu akan meningkat dan diberikan dalam bentuk uang maupun bukan uang. Ya, jadi yang disebut dengan kompensasi itu jangan hanya membayangkan bahwa seorang wirausahawan, seorang entrepreneur, seorang manajer begitu ya, memberikan kompensasi kepada karyawannya itu harus melulu berupa uang, tidak gitu ya. Jadi kompensasi bisa juga dalam bentuk yang bukan uang. Misalnya diberikan cuti tahunan gitu, atau kompensasi berupa misalnya apa ya, outbound gathering, rekreasi bersama gitu. Itu juga masuk dalam kompensasi. Oke. Ya, ini dia di langkah kelima tentang kebijakan kompensasi. Kita lanjutkan di langkah yang keenam tentang perencanaan karir. Langkah keenam yang dilakukan oleh seorang manajer personalia, HR, atau apa ya, owner sebuah wira swasta, wirausaha gitu, adalah perencanaan karir yang didefinisikan sebagai perjalanan kerja karyawan selama berada dalam perusahaan. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai kerja sampai berhenti bekerja. Karir karyawan lebih banyak ditentukan oleh karyawan yang bersangkutan. Selain perencanaan karir, perusahaan juga harus melakukan evaluasi kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan proses untuk menilai prestasi kerja karyawan sehingga dapat memberikan umpan balik kepada karyawan dan organisasi tentang pelaksanaan kerja mereka dan dapat dijadikan dasar sebagai program perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi atau upah, dan promosi jabatan dan pengembangan karir. Jadi, gampangannya begini, seorang manajer human resource atau personalia ini akan membuat perencanaan karir
bagi para karyawannya, gitu, yang didasarkan pada bagaimana hasil penilaian kinerja karyawan, gitu ya. Nah, hasil kinerja karyawan ini nantinya menjadi umpan balik. Apakah memang karyawan ini patut diberikan promosi jabatan, patut diberikan kompensasi atau upah yang layak, atau diberikan punishment, gitu ya. Kalau memang layak, maka seorang manajer harus memikirkan bagaimana perencanaan karir berikutnya pada karyawan-karyawannya. Itu ya. Ini ada di langkah ke-6 tentang perencanaan karir, dan kita akan lanjutkan di langkah yang ke-7, kebijakan kesejahteraan. Kebijakan kesejahteraan karyawan dapat diberikan dalam bentuk keselamatan dan kesehatan kerja, baik fisik maupun mental karyawan. Kondisi fisik meliputi misalnya penyakit dan kecelakaan kerja, kemudian seperti kehilangan nyawa, cacat, atau penyakit yang lainnya. Sedangkan kesehatan psikologis mental adalah penyakit akibat stres dan kondisi kerja yang tidak memuaskan. Beberapa yang kita tahu ya, sebagai contoh kebijakan kesejahteraan ini, kalau di Indonesia memang masih diterapkan bagi karyawan yang bekerja atau pekerja gitu ya, akan diberikan kebijakan kesejahteraan berupa BPJS. Entah itu BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja. Itu untuk di Indonesia sudah berjalan saya rasa ya. Ini dia. Baik, ini dia langkah ke-8, kita berbicara tentang pemutusan hubungan kerja, yang definisinya adalah merupakan kebijakan perusahaan untuk memberhentikan karyawan atau pegawainya. Berbagai alasan atau berbagai sebab ya dilakukan dalam rangka memutuskan hubungan kerja dengan seseorang yang memang pernah menjadi karyawan atau pegawai di satu perusahaan tertentu, gitu ya. Nah, sebab-sebabnya adalah yang pertama bahwa memang karyawan tersebut memasuki masa pensiun karena usia. Jadi sudah usia pensiun, maka manajer personalia sudah memberikan batasan, oke, setelah memang masa usia yang ditentukan, dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan dilakukan pemutusan hubungan kerja, gitu. Kemudian yang kedua adalah permintaan pengunduran diri dari yang bersangkutan. Permintaan pengunduran diri ini dilakukan secara personal ditujukan kepada perusahaan. Yang ketiga, pemecatan karena melakukan kesalahan. Ya, seorang karyawan yang memang dianggap telah melakukan kesalahan, entah itu dari pelanggaran aturan atau pelanggaran hal-hal yang lain yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maka dia akan diberikan punishment berupa pemecatan pekerjaan. Sehingga ini menjadi salah satu cara pemutusan hubungan kerja bagi para pegawai atau karyawan. Kemudian yang keempat adalah dengan pensiun dini. Nah, ini biasanya terjadi pada NS atau ASN ya. Yang memang merasa sudah cukup atau ada alasan internal tertentu, mungkin punya sakit begitu ya, ya belum pensiun tapi kemudian jika pun dilaksanakan hingga selesai ternyata tidak cukup bisa menyelesaikan pekerjaan karena sakitnya, maka yang dilakukan adalah memberikan permohonan pengajuan pensiun dini atau pensiun lebih awal gitu. Dan yang kelima, langkah yang ke-8 ini sebabnya adalah karena yang bersangkutan atau karyawan meninggal dunia. Jadi otomatis jika seorang karyawan atau pegawai itu sudah meninggal dunia gitu ya, maka ya secara otomatis pemutusan hubungan kerjanya sudah terlaksana. Baik, kita lanjutkan.
untuk contoh-contoh permasalahan di sumber daya manusia ya yang sering terjadi. Yang pertama nih, ada kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Jadi kadang-kadang ada manajer perusahaan yang memang salah menempatkan orang, ya. Misalnya dia kok skill-nya adalah akuntan tapi ditempatkan di IT, gitu ya. Nah, ini tidak sesuai dengan skill-nya. Ini adalah salah satu permasalahan SDM yang memang harus segera diurai. Kemudian yang kedua, turnover yang tinggi. Karyawan yang sering keluar masuk gitu ya. Di satu perusahaan ini juga menjadi salah satu permasalahan dari sumber daya manusia. Yang ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Ada penilaian kerja tadi ya di depan, maka dikatakan rendah atau tinggi itu dilihat dari penilaian kinerjanya. Yang keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Oke. Ada beberapa pekerja yang misalnya jalan-jalan pada saat jam kerja gitu ya. Masih jam kerja, belanja keluar. Nah, ini adalah satu contoh pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Ada memang beberapa atasan yang secara hubungan vertikal begitu ya, atasan yang mendiskriminasi perlakuan terhadap karyawan-karyawannya. Ada yang diperlakukan baik sekali, ada yang diperlakukan buruk sekali gitu ya. Ini adalah masalah SDM juga. Kemudian angka kecelakaan kerja yang tinggi. Ini juga masuk dalam ranah permasalahan SDM. Kemudian ketidakadilan dalam pengupahan dan ketidakberdayaan karyawan. Nah, ternyata banyak ya permasalahan dari sumber daya manusia jika kita memang memiliki satu usaha tertentu yang harus dikembangkan atau memang sedang berkembang dan memang ke arah pengembangan begitu, maka di perjalanan kita nantinya akan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk mengantisipasi di awal kita sudah coba untuk belajar bagaimana langkah-langkah mengatasi permasalahan SDM ini, ya, dari mulai analisis jabatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Ya, jika memang langkah-langkah itu tadi dilakukan, maka permasalahan SDM yang saya sebutkan ini bisa diminimalisir sejak dini. Oke. Nah, kita masuk dalam rangkuman atau kesimpulan. Dapat saya simpulkan untuk pertemuan kita pada kali ini, terdapat 8 fungsi manajerial yang harus dilaksanakan oleh manajer terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan, yaitu yang pertama adalah analisis jabatan, yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja, kemudian yang ketiga adalah pengadaan karyawan atau tenaga kerja. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang kelima adalah kebijakan kompensasi atau pengupahan. Yang keenam adalah perencanaan karir pegawai. Yang ketujuh, kebijakan kesejahteraan pegawai. Yang ke-8, pemutusan hubungan kerja. Semua ini dilakukan agar dapat diperoleh karyawan yang the right man on the right place dan mampu menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Artinya, the right man on the right place adalah orang yang tepat di posisi yang tepat pula. Gitu ya. Ya, jadi sekian. Terima kasih. Thank you for your attention. Terima kasih juga karena sudah mampir di channel saya. Jadi tetap yang belum bunyikan lonceng, silakan bunyikan lonceng. Dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, saya akan share sesegera mungkin supaya kita bisa lebih banyak belajar bersama, lebih banyak sharing bersama, dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.